Di dunia ini cahaya atau tidak cahayanya tidak nampak ya, tetapi memang di akhirat nanti salah satu ciri dari umat Rasul dan tentu yang mendapatkan Lailatul Qadar juga adalah terlihat geran muhajjalin. Jadi wajahnya akan bercahaya. Di antaranya orang yang bercahaya wajah itu adalah mereka yang min athari sholah, dari bekas sholat dan wudhunya. Karena kalau sholat kan pasti wudhu dulu ya. Itu disebut dengan guron muhajjalin. Tapi di dunia ini eh, kita tidak usah menerka-nerka dan spekulasi. Kelihatannya Bapak Ibu itu tuh eh, dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Lihat wajahnya bercahaya. Ya, sebelum tidur juga bercahaya. Padahal sebelum tidur main HP gitu ya, karena cahaya HP kalau itu ya. Nah, jadi eh, intinya adalah orang yang Lailatul Qadarnya berhasil, yang dia lebih baik dari sebelumnya. Yang dia melanjutkan kebaikan-kebaikan, amal-amal di bulan Ramadan setelah Ramadannya berakhir. Itu paling tidak ya. Yang lainnya wallahu alam, semuanya Allah yang lebih tahu tentunya. Insya Allah. Izin Ustaz, ini Kevin bacakan dari pertanyaan dari Zoom. Ya, dari Zoom silakan. Ada 7 Ustaz, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Kevin baca satu-satu Ustaz ya. Ya, Assalamualaikum. Izin bertanya, jika kita tarawih baru dapat 4 rakaat, terus anak nangis, lalu kita lanjut di rumah, apakah sah Ustaz? sah. Ya, sah. Jadi taraweh ini Rasulullah kan melakukan hanya 3 hari ya. Dan sisanya Rasul lakukan di rumah. Pada masa Umar lah kemudian dilanjutkan berturut-turut setiap hari sampai Ramadan berakhir. Rasulullah kenapa Rasulullah hanya 3 hari? Ini bukan jadi dalil orang yang malas taraweh ya. Kenapa taraweh cuma di awal? Rasul juga cuma 3 hari. Bukan. Rasulullah 3 hari itu liyakhofa an faradu alaikum. Rasulullah takut kalian menjadikan itu wajib. Sehingga Rasulullah sebagian di masjid, sebagian di rumah. Nah, seperti pertanyaan ibu ini boleh bu, 4 rakaat, dua rakaat sekali di masjid, nanti dilanjutkan di rumah sisanya, silakan ya. Apalagi ini memang ada kendala anak nangis tadi, kemudian juga apa ada keperluan lain, silakan. Jadi boleh boleh dilakukan di masjid, boleh dilakukan di rumah, boleh full di masjid, boleh full di rumah, boleh setengah di masjid, boleh di setengah di rumah. Gitu. Jadi lebih fleksibel ibadah sholat tarawih. Masya Allah. Ustaz, izin Kevin lanjut lagi Ustaz. Apakah emas yang kita pakai sehari-hari termasuk dihitung zakatnya? Dan Ya. apakah emas yang kita gadaikan harus kita hitung juga zakatnya? Terima kasih Ustaz. Baik, yang sehari-hari, yang disimpan, yang digadaikan, itu selama kepemilikan kita, maka ada kewajiban kita mengeluarkannya. Karena itu milik kita, ya. Digadaikan itu milik kita, hanya sementara kita simpan dulu, begitu. Ketika mencapai nisab dan haulnya, maka harus dikeluarkan. Ya, apakah yang kita pakai atau kita simpan, gitu. Nah, itu jadi kewajiban yang harus kita keluarkan.